Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, mari kita memahami dan mengamalkan ayat kursi untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk mohon pertolongan serta perlindungan Allah. Tidak cukup hanya dilafalkan, tapi mari kita pahami lalu kita amalkan isinya. Saudaraku, ayat kursi sebetulnya adalah surat Al-Baqarah ayat 255 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Artinya, Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah maha tinggi lagi maha besar. Itu terjemahan dari ayat kursi yang isinya cukup lengkap, memberi keterangan tentang siapakah Allah dengan segala sifat dan kekuasaannya. Ini yang perlu kita pahami dan pada saatnya kita amalkan agar ayat kursi ini tidak hanya berada di lisan kita, tapi merasuk semua dalam kalbu kita dan diwujudkan dalam perilaku kita. Saudara-saudaraku tercinta, kapan kita dianjurkan baca ayat kursi? Ya, kalau bisa sih sewaktu-waktu, kapanpun kita membutuhkan. Tetapi ada beberapa anjuran di waktu-waktu tertentu. Misal, yang pertama, kapan kita membaca ayat kursi adalah ketika pagi hari dan petang hari. Ya, sehabis subuh sama sehabis asar gitu. Nah, dari mana kita mendapatkan keterangan ini? Ini hadis bersumber dari Ubay bin Ka'ab. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza qara'atha mudwatan ukhirat minna hatta tumsiya, wa idza qara'atha hina tumsi ukhrijat minna hatta tusbiha." Siapa yang membaca ayat kursi ketika pagi, maka ia akan dilindungi oleh Allah dari berbagai gangguan hingga petang. Siapa yang membacanya ketika petang, maka ia akan dilindungi hingga pagi. Hadis riwayat Hakim. Ada perintah dari Nabi, ada iklan dari Nabi agar kita membaca ayat kursi setiap awal pagi, yaitu sehabis sholat subuh, dan setiap petang, yaitu setelah sholat asar. Saudara-saudaraku tercinta, kapan lagi kita membaca ayat kursi? Ada baiknya adalah ketika kita akan tidur. Dalam Sahih Bukhari diriwayatkan sebuah hadis oleh Abu Hurairah sebagai berikut.
Abu Hurairah mendapat tugas menjaga zakat fitrah. Lalu suatu malam ada pencuri yang menumpahkan makanan itu dan mengambilnya. Sang pencuri ditangkap oleh Abu Hurairah untuk dilaporkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sang pencuri sambat untuk jangan dilaporkan kepada Rasulullah. Dengan imbalan, Abu Hurairah akan diajari kalimat yang perlu dibaca sebelum tidur agar dijaga Allah dan setan tidak berani mendekat. Dalam hadis diceritakan, qultu qalali idza awaita ila firashika faqra ayatal kursi min awaliha hatta tahtima Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa qala li la yazala 'annaika minallahi hafidh wa la yaqrabaka syaitan hatta tusbiha. Pencuri yang tadi sambat-sambat takut dilaporkan kepada Rasulullah, ia berkata kepada Abu Hurairah, jika engkau hendak tidur di ranjangmu, bacalah ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, hingga engkau menyelesaikan ayat tersebut. Faedahnya, Allah akan senantiasa menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu hingga pagi hari. Saudaraku, kasus sang pencuri dilaporkan Abu Hurairah kepada Rasulullah. Ya Rasul, ada pencuri yang mengambil makanan-makanan yang kau amanahkan kepadaku. Ia saya tangkap, tapi sambat, tolong aku jangan ditangkap. Nanti aku ajarkan kepadamu suatu ayat kursi, bacalah pada saat engkau akan tidur. Niscaya kamu akan dijaga Allah dan setan tidak berani mendekat kepadamu. Mendengar penuturan Abu Hurairah, Rasul menyatakan kepada Abu Hurairah bahwa omongan sang pencuri tentang manfaat baca ayat kursi sebelum tidur adalah benar. Lalu Rasulullah memberitahu bahwa sang pencuri tadi adalah setan. Saudaraku, ini berarti setan membeberkan kelemahan diri, bahwa setan takut kepada orang-orang yang membaca dan mengamalkan ayat kursi. Sebab si pembaca ayat kursi pasti dijaga oleh Allah. Oleh karena itu, saudaraku, agar setan tidak berani mengganggu kita, tidak bisa melumpuhkan kita, tidak bisa menghancurkan kita, mari kita mohon pertolongan kepada Allah dengan cara kita sering melafalkan nama Allah, ayat kursi, lalu kita amalkan sebagai zikir, sebagai pendekatan dan permohonan kepada Allah atas penjagaan dan jaminan Allah kepada kita. Saudara-saudaraku, yang ketiga, kapan kita membaca ayat kursi? Sebaiknya setiap setelah sholat 5 waktu. Jangan lupa membaca ayat kursi. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ayatal kursi fi duburi kulli sholatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illa ayyamut." Siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga selain
kematian. Hadis riwayat Nasa'i. Apa maksudnya? Orang yang membaca Al-Quran rajin membaca ayat kursi setiap sehabis sholat, maka ia dijamin masuk surga. Tidak ada yang bisa menghalangi, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, jin, atau siapapun tidak bisa menghalangi si pembaca ayat kursi itu untuk masuk surga. Paling yang menghalangi adalah kematian. Apa artinya? Sebelum mati belum bisa masuk surga. Setelah mati bisa masuk surga lantaran rajin membaca dan mengamalkan ayat kursi. Mari kita coba, kita praktekkan setiap habis sholat wajib kita membaca ayat kursi sebagai zikir dan sebagai doa mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, akhirnya kita paham bahwa waktu yang dianjurkan untuk membaca ayat kursi, yang pertama setiap pagi dan sore, yang kedua setiap akan tidur, dan yang ketiga setiap sehabis sholat fardu. Lalu apa manfaatnya? Apa pahala atau imbalan pada orang-orang yang rajin membaca ayat kursi? Yang pertama, dijaga dan dijamin oleh Allah hidup dan matinya. Yang kedua, setan tidak berani mendekat kepada orang yang rajin membaca, menghayati dan mengamalkan ayat kursi. Dan yang ketiga, bismillah, insya Allah orang-orang yang rajin membaca ayat kursi sebanyak-banyaknya dengan telaten, khusyuk dan istiqomah, maka tidak ada yang bisa menghalangi untuk masuk surga. Masya Allah. Ini amalan sederhana saudaraku. Mari kita praktekkan setiap hari dengan khusyuk dan istiqomah. Saudara-saudaraku, ketika kita sudah berani, gagah berani, ikhlas, sadar mengucapkan ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwa, Allah tiada Tuhan yang wajib disembah selain Dia, maka kewajiban kita adalah selalu berikrar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah aku memohon. Jangan pernah kita menyembah harta, tahta, rupa, pangkat, jabatan, kekuasaan, hobi atau nafsu. Tuhan kita adalah Allah, bukan pangkat, jabatan, nafsu, bukan manusia, bukan bos kita. Hanya kepada Allah kita memohon. Jangan merengek-rengek, kita meminta-minta, mengemis-ngemis kepada sesama makhluk yang membuat kita menjadi budak, yang membuat kita akan didikte, yang membuat kita akan kehilangan kemerdekaan berpendapat, berperilaku. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau akan meminta, mintalah kepada Allah. Jangan kita mengemis-ngemis kepada makhluk Allah. Ini konsekuensi kita melafalkan ayat Allahu la ilaha illa huwa. Saudara-saudaraku yang tercinta dan semoga dirahmati oleh Allah. Kenapa sih Allah begitu sayang kepada orang-orang yang membaca ayat kursi? Kenapa sih setan sangat takut kepada orang yang membaca ayat kursi? Oke, mari kita mencoba memahami kandungan apa yang ada di dalam ayat kursi. Kita hayati, kita pahami, kita praktekkan. Mari kita pahami penggalan demi penggalan ayat kursi. Yang pertama, ayat kursi diawali dengan kalimat Allahu la ilaha illa huwa. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Nah, karena Allah sudah berfirman bahwa
tiada Tuhan selain Allah, maka mari kita jangan syirik. Kita hanya menyembah dan mengabdi kepada Allah. Jangan syirik. Karena Allah sudah membuat batasan, pengumuman yang sangat jelas. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Tuhannya, barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah di surga, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Allah. Nah, kalau sudah berani mengucap Allahu la ilaha illa huwa, Allah tiada Tuhan selain Dia, kita tidak boleh musyrik. Kita harus berani mengorbankan apapun untuk Allah. Inilah maka Allah sayang kepada orang-orang yang rajin membaca, menghayati, dan mengamalkan ayat kursi. Saudara-saudara tercinta, penggalan ayat kursi berikutnya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya. Hikmah dari ayat ini, kita sadar, kita yakin Allah itu hebat, tiada tandingannya. Allah tidak mati, Allah tidak sakit, Allah tidak terkalahkan, Allah tidak terbatas. Allah maha pengasih, maha penyayang. Buktinya Allah terus-menerus selalu mengurus makhluknya. Mantap jiwa kalau kita membaca dan memahami ayat kursi. Kita akan hakul yakin bahwa Allah kita, Tuhan kita hebat, sehingga kita bertawakal kepadanya dengan mantap. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada Tuhan selain Dia yang maha hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya. Saudaraku, kalau kita ingin pengurusan, perawatan, dan pemeliharaan oleh Allah terus-menerus, maka mari taatilah Allah. Tidak, jika kita tidak ingin dicuekin oleh Allah, maka patuhilah Allah yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus kita. Pahamilah Allah yang maha hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya. Kita bayangkan, kita rasakan betapa Allah cinta kepada kita. Setiap detik sepanjang waktu Allah mengurus kepentingan kita, keperluan kita, keadaan kita. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada Tuhan selain Dia yang maha hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya. Saudara, kalau kita menginginkan kehidupan bagi tumbuhan, hewan, bagi keluarga kita, bagi usaha kita, bagi perjuangan kita, maka mohonlah pertolongan Allah yang Al-Hayyu Al-Qayyum. Ini hakikat kita melafalkan, menghayati, dan mengamalkan ayat kursi. Saudaraku yang tercinta, kandungan ayat kursi berikutnya ada pada penggalan kata, La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak ngantuk, tidak juga tidur. Untuk apa? Untuk menjaga alam semesta agar tertib, teratur. Untuk mengurus keperluan makhluknya. Untuk mengawasi makhluk agar tetap pada jalan yang benar. Memberi hadiah kepada yang takwa dan memberi hukuman kepada yang membangkang.
Saudaraku, Masya Allah, di balik kalimat la ta'khudhuhu sinatun wala naum, Allah tidak ngantuk, tidak tidur, kita sadar betapa Allah pengasih penyayang, rela tidak tidur, tidak ngantuk untuk mengurus kita, untuk mengurus seluruh makhluk-makhluknya. Kalau kita menghayati ayat ini, sungguh kita semakin cinta kepada Allah, semakin taat kepada Allah, semakin bangga kepada Allah, semakin kuat akidah kita. Saudaraku, sekian dulu pembahasan kita tentang fadilah dan tafsir ayat kursi. Kita bersambung pada bagian kedua. Semakin dalam kita mempelajari, memahami ayat kursi, insya Allah akidah kita semakin kokoh, wawasan kita makin luas, dan jalan hidup kita semakin mudah. Karena kita yakin bersama Allah tak ada yang tidak mungkin. Dengan memahami ayat kursi, kita tahu apa yang harus kita lakukan dalam bimbingan Allah. Sehingga solusi demi solusi akan kita dapatkan dalam setiap masalah kita. Dengan demikian, kita akan menjadi orang yang makin takwa, makin tawakal kepada Allah. Sementara di ayat yang lain dalam surat At-Taghabun ayat 2 dan 3, Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka akan diberi solusi atas segala masalahnya dan diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Sampai jumpa dalam pembahasan ayat kursi berikutnya. Semoga Allah semakin ridho banyak kepada kita, semakin mencintai kita, dan kita semakin cinta pada Allah lewat pemahaman ayat kursi, sehingga kita akan bahagia dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.